Kemasan sangat mudah dijumpai baik di rumah, di pasar, di supermarket, atau dimanapun kamu berada. Hal ini karena kemasan merupakan wadah yang berfungsi untuk mengemas dan melindungi suatu produk, baik produk pangan, kosmetik, pakaian, dan lain sebagainya. Kemasan pada umumnya menggunakan material yaitu berupa plastik, kertas, kaca, dan juga logam. Pada video ini, kita akan membahas tentang kemasan logam atau kaleng. Kemasan kaleng pada umumnya dapat dijumpai sebagai kemasan pangan, yaitu untuk kemasan produk susu kental manis, susu bayi, sarden, biskuit, minuman bersoda, mentega, dan lain sebagainya. Makanan dalam kemasan kaleng sering dijadikan alternatif untuk kita yang sibuk atau malas masak. Karena alasan kepraktisannya, kemasan kaleng mudah dibuat dan dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Semua produk dengan kemasan kaleng yang dijual di pasaran sudah melewati banyak tahapan quality control sehingga kemasan tersebut dalam keadaan bagus tanpa ada kecacatan. Namun, tidak jarang kita temukan kemasan cacat yang beredar di pasaran. Banyak oknum yang menjual produk dengan kemasan kaleng cacat dengan harga yang jauh lebih murah. Padahal, banyak sekali bahaya yang dapat timbul jika kita mengkonsumsi produk dengan kemasan yang telah rusak atau cacat. Masalah yang paling sering kita temukan pada kemasan kaleng yaitu penyok. Baik penyok pada bagian atas kaleng, pada badan kaleng, ataupun bagian bawah kaleng. Lalu, apa penyebab kemasan kaleng bisa penyok? Kepenyokan bisa terjadi karena benturan atau tekanan dari luar, baik ketika proses distribusi ataupun ketika sudah di tangan konsumen. Kaleng yang penyok tidak hanya merusak bagian logam luar kaleng, namun terkadang bisa terjadi di bagian dalam yang sulit kita lihat dengan mata. Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, makanan kaleng yang hanya penyok sedikit namun bentuk kalengnya masih baik, artinya tidak mempengaruhi makanan di dalamnya. Pada beberapa hasil penelitian, ternyata ditemukan adanya bakteri Clostridium botulinum pada kemasan kaleng yang penyok, berkarat, atau proses sterilisasinya kurang maksimal. Tumbuhnya bakteri tersebut bisa karena adanya bocor halus pada bagian kaleng yang penyok, sehingga ada udara yang masuk ke dalam kaleng. Lalu apa bahaya dari bakteri Clostridium botulinum ini? USDA mengatakan bahwa mengkonsumsi makanan kemasan kaleng yang penyok dapat menyebabkan botulism. Botulism merupakan salah satu bentuk keracunan makanan yang menyerang sistem syaraf. Gejalanya dapat berupa pandangan ganda, kelopak mata kendur, kesulitan menelan, bahkan kesulitan bernafas. Kemasan kaleng bocor dan kembung juga bisa menjadi tanda bahwa kaleng tersebut terkontaminasi. Oleh karena itu, sebagai pembeli, kita harus pintar-pintar memilih produk dan memperhatikan dengan cermat kondisi kemasan makanan atau minuman yang akan kita beli. Ikuti petunjuk penyimpanan dan saran penyajian yang ada pada label kemasan dengan benar. Kita bisa memeriksa kaleng yang penyok dengan menggunakan jari, namun seringkali kaleng tersebut memiliki titik yang tajam sehingga kita harus berhati-hati. Menghindari kaleng penyok adalah salah satu hal yang dilakukan para ahli keamanan makanan untuk mencegah keracunan makanan. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati, bukan? Share video ini supaya hal baik gak berhenti di kamu.